Jadi ini teknis operasi ya. Teknis operasi ini salah satu yang akan nanti menentukan kualitas dari akses hemodialisa yang nanti akan dipakai oleh pasien, ya, dibantu oleh suster hemodialisa. Ya. Tentunya yang pertama adalah perencanaan, ya. Namanya operasi atau namanya tindakan itu semuanya harus ada persiapannya. Ya. Kita anamnesa, kita tanya, ya. Tanya-tanya pasiennya dulu pernah dipasang apa, ya. Kemudian sakit ginjalnya sudah berapa lama, cuci darahnya hari apa, ya. Semuanya data-data awal kita cari. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik lebih dahulu, preoperatif artinya sebelum tindakan, kita lakukan pemeriksaan fisik. Apa bekas-bekas CDL yang sudah terpasang di mana, bekas-bekas Simino yang masih aktif, yang masih sudah tidak aktif, ya. CDL juga sama, CDL masih aktif atau CDL sudah dicabut. Ya. Kemudian yang ketiga, ini lumayan penting ya, yaitu kita akan lakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ya, baik di tangan ya, untuk yang rencana mau dilakukan AV fistula, ataupun mungkin juga kita perlu melakukan pemeriksaan USG di paha untuk rencana pemasangan CDL. Ya, selain di leher juga paha, ya, tangan, ya, kita periksa dengan USG. Kemudian ada yang namanya vascular mapping. Vascular mapping ini pemeriksaan khusus untuk Simino. Nanti akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ya. Nah, kemudian ini riwayat pemakaian kateter sebelumnya, di mana saja yang pernah dipasang kateter, kenapa dulu dicabut atau kenapa dulu lepas, semuanya kita cari datanya. Ya, ini dia. Kemudian juga ada kita tanya tentang komorbidnya, tentang penyakit-penyakit dasarnya selain gangguan ginjal, ada penyakit apa lagi, misalnya diabetes mellitus, atau ada pemakaian obat-obatan pengencer darah, ya. Atau ada penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan tempat pemasangan, kita akan cari datanya itu pada persiapannya ya. Ya, dominan arm ini pasiennya makan dengan tangan kanan atau tangan kiri, ini penting karena nanti untuk penempatan fistula. Ya, tujuannya apa? Kenapa harus kita pilih ya, selection ya. Kita pilih tempatnya, kemudian jenis aksesnya. Kenapa harus ada itu? Karena tujuannya adalah nanti akses hemodialisa yang kita buat atau yang kita kerjakan itu harus semaksimal mungkin bertahan ya, selama mungkin bertahan. Sebisanya bertahan selama apa? Gitu. Selama mungkin. Kemudian komplikasinya sesedikit mungkin. Ya. Macet, infeksi, ya, perdarahan, bengkak, ya. Sesedikit mungkin kita rencanakan dari awal. Kemudian kalau bisa tempatnya untuk Simino, untuk AV fistula, ya, itu sejauh-jauhnya dari jantung. Kalau masih bisa di pergelangan tangan, kita buat di pergelangan tangan. Kalau sudah tidak bisa di pergelangan tangan, baru di siku. Kemudian kalau bisa ya semuanya di Simino targetnya. Atau AV fistula, jadi jangan masih ada yang pakai selang, pakai CDL. Atau pilihan lain mungkin CAPD. Ya, tapi sebisanya Simino atau AV-shunt. Ya. Kemudian pada kasus-kasus yang jarang, ya mungkin bisa dipertimbangkan pemakaian graft. Ya. Kenapa saya bilang ini kasus yang jarang? Karena di Indonesia ini pemakaian graft itu banyak sekali komplikasinya. Banyak sekali komplikasinya. Ya. Sedangkan alatnya mahal, ya, tetapi banyak komplikasinya. Artinya apa? Artinya bukan menjadi pertimbangan utama. Tetap yang pertimbangan utama adalah AV-shunt atau Simino yang
istilah kita natif, jadi pembuluh darah langsung, tidak pakai graf. Mbak Ana, suara saya terdengar ya masih ya? Masih dok, silakan. Terima kasih. Ya, jadi untuk fistula atau simino, tempat yang yang pilihan pertama adalah pergelangan tangan. Pilihan kedua siku di kubiti, ya, atau kita sebut brachiosephalika. Kalau yang di pergelangan tangan kita sebut radiosephalika. Ya. Kemudian ada jenis lain yang digeser di siku, tetapi sambungannya brachiobasilika, kemudian membutuhkan operasi kedua, digeser lebih ke depan gitu ya. Nah, ini untuk masalah kateter. Ya, kalau bisa dihindari ya, kalau bisa dihindari. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk AV fistula itu yang terbaik, dibilang kalau bisa dihindari. Kemudian ini ada keterangan ya, ini saya ambil dari guidelines NKDOGI ya, itu NKDOGI itu guidelines yang dibuat oleh ahli-ahli nefrologi bahwa jenis kateter short term ya itu sebaiknya untuk dialisis kondisi akut ya dalam periode waktu yang singkat pada masa pasien di dalam ruang perawatan. Di dalam ruang perawatan. Jadi kalau dari guidelines ini short term itu tidak disarankan untuk dibawa pulang pasien. Ya. Jadi yang masih dirawat, masih harus tidur di tempat tidur rumah sakit, yaitu itu pemakaiannya dengan short term pada kondisi akut. Nah, kemudian ada yang namanya long term kateter atau tunnel kateter ya. Tunnel kateter ini untuk jangka waktu yang lebih lama dan masih tetap sementara juga sebelum dilakukan atau sebelum memakai AV fistula jika memungkinkan. Nah, ini bedanya apa antara yang short term sama long term ya, mungkin masih banyak yang belum tahu juga. Kalau yang long term itu ini ada cuff-nya ini. Kelihatan nggak? Nih ya, saya tunjuk pointernya. Sebentar, maaf. Ya, ini ada cuff-nya ya. Kalau yang ini bersih, ini selangnya ini. Kalau yang ini ada cuff-nya. Cuff yang warnanya apa? Ya putih, sama-sama putih, tapi seperti ini spon. Kelihatan nggak, Pak Doni? Pointer saya ini kelihatan nggak? Saya kelihatan, dok. Kelihatan ya? Oke. Lanjut. Kemudian ciri-ciri kateter hemodialisa itu pasti yang rapid flow rate ya. Jadi nanti ada kateter double lumen juga, tapi yang bukan untuk hemodialisa, bukan untuk cuci darah. Ada tulisannya nanti di belakang untuk kateter hemodialisa itu adalah kateter yang berbeda daripada yang kateter yang bukan untuk hemodialisa. Ya. Jadi kalau misalnya pasiennya butuh cuci darah dipasang double lumen tapi kateter biasa, tentunya QB-nya nggak akan tercapai. Ya. Kateter double lumen harus khusus yang untuk cuci darah. Kemudian pilihan kateternya apa? Tergantung pengalaman dokternya. Yang paling baik adalah yang dikuasai oleh dokternya. Ya, kemudian tujuannya untuk apa? Tujuan untuk hemodialisa tentunya dipakainya kateter untuk hemodialisa. Kemudian juga masalah pertimbangan biaya ya. Kemudian ini kateter tunnel atau long term ataupun short term itu sebaiknya tidak dipasang pada pembuluh darah yang sama ya, dengan sisi tempat dibuat simino. Nah, ini ada salah pengertian, ada beberapa yang salah pengertian tentang ini. Kalau misalnya, dok, kok CDL tunnelnya dipasangnya di kanan, siminonya di kanan? Ya. Zaman sekarang atau akhir-akhir ini ya, CDL tunnel itu masuknya lewat vena leher sebenarnya, meskipun keluar di dada sebelah kanan.
Tapi itu sebenarnya pembuluh darahnya dari pembuluh darah leher. Jadi bukan dari pembuluh darah tangan yang tempat Shimino dibuat. Ya, itu. Jadi kalau masalahnya adalah apa? Masalahnya kalau kita pasang kateter di pembuluh darah yang sama dengan tempat Shimino, ya, biasanya pembuluh darah bekas pemasangan kateter itu, lubang masuknya kateter itu akan menimbulkan cedera pada pembuluh darahnya, sehingga nanti secara jangka panjang, kalau misalnya kateter itu masuk lewat pembuluh darah yang sama dengan yang dibuat Shimino, itu akan Shimino-nya akan, tangannya akan bengkak. Tangan yang dibuat Shimino itu akan bengkak. Mungkin kalau di ya masih ada beberapa tempat yang pasangnya di subclavia, istilah kita bilangnya. Jadi vena subclavia. Vena subclavia itu posisinya ada di bawah tulang belikat, ya, di bawah sini tulang belikat. Nah, itu pembuluh darah yang sama. Vena subclavia itu berasal dari vena cephalica, kemudian lanjutnya ke vena axillaris. Ini saya nggak ada gambarnya ya. Tetapi kalau sekarang kita pasang itu caranya dengan memasuki pembuluh darah yang vena yang ada di leher. Jadi nggak lewat, tidak mengganggu vena-vena tempat Shimino. Ya, kalau dipasangnya lewat pembuluh darah yang di leher, meskipun keluarnya di dada, artinya dia tidak mengganggu, meskipun pada sisi yang sama. Kemudian, ya, untuk pemasangan kateter di femoral, ya, sebisa mungkin juga dihindari. Karena apa? Karena nanti kalau pada pasien yang ada rencana transplant, ya, itu kalau kita pasang di femoral, ya, itu ada kemungkinan bisa terganggu juga. Hanya sebisa mungkin, kalau selang itu pilihan kateter hemodialisa itu pilihan tempatnya yang paling bagus pertama di leher, ya, leher kanan, ya, kemudian bila memungkinkan leher kiri, dan yang terakhir di femoral atau paha. Selanjutnya, ya ini gambarannya, yang fistula, kemudian yang dipasang graft, ya. Kemudian kateter. Nah, ini posisi kateter yang seperti ini yang saya bilang tadi, yang masuknya lewat vena subclavia. Ini pembuluh darah yang sama dengan yang dibuat Shimino ini yang nggak boleh. Ya. Kalau seorang konsultan vaskular sekarang pasangnya selalu dari vena yang ada di leher sini. Ya. Jadi tidak mencederai vena ini subclavia, tidak ada lubang di vena subclavianya. Jadi venanya kateternya masuknya lewat sini. Fistula keuntungannya, atau AV fistula atau Shimino, keuntungannya adalah angka komplikasinya lebih rendah. Kemudian angka penyumbatannya atau mampetnya juga lebih rendah. Kemudian lebih sedikit memerlukan perbaikan. Ya, kemudian secara ketahanan lebih jangka lama, jangka waktunya lebih lama. Kemudian juga biayanya karena tidak membutuhkan alat khusus tentunya lebih murah. Kemudian komplikasi infeksinya juga lebih rendah. Ini Shimino. Ya, ini Shimino yang di pergelangan tangan. Ya, Shimino di pergelangan tangan. Ini pilihan utama. Pilihan utama. Pembuatnya relatif mudah, kemudian juga nanti kalau misalnya macet masih bisa dibuat, kalau yang di sini macet masih bisa dibuat lebih ke atas lagi. Dan komplikasinya lebih sedikit. Ya. Kerugiannya adalah kalau misalnya pun jadi, ini tentunya QB-nya lebih rendah karena pembuluh darahnya lebih kecil dibandingkan dengan Shimino atau AV fistula yang ada di UBT atau di siku ya. Nah, ini Shimino atau AV-shunt yang ada di siku. Ini komplikasi ya. Ini gambar komplikasi ini. Terjadi pelebaran venanya. Aksesnya melebar seperti ini.
Keuntungannya QB-nya atau flow-nya lebih besar, ya, kemudian Suter HD untuk mengkanulasi, untuk memasukkan jarumnya juga lebih gampang. Kerugiannya adalah ya, komplikasinya lebih banyak. Komplikasinya lebih banyak. Makanya kalau bisa di pergelangan tangan, sebaiknya di pergelangan tangan. Ya, apa sih yang kita periksa? Gitu loh. Apa yang kita periksa pada saat kita melakukan USG? Ini yang dokter lakukan apa? Nanti dokter akan mengukur, ada 2 pembuluh darah di situ, yang satu arteri, yang satu vena, diukur dua-duanya, diukur diameternya, kemudian diperiksa apakah ada penyempitan atau tidak ada penyempitan sepanjang pembuluh darahnya. Semuanya ini untuk memperbesar kemungkinan maturasinya simino atau AV fistula yang kita buat. Ya. Dilakukan juga pemeriksaan fisik dari jari tangan, ya, lengan, ada bekas tusukan, atau ada lebam-lebam kebiruan habis diambil darah. Ya. Kita periksa dulu sebelumnya. Ya, untuk lokasinya, untuk simino, ya, tujuannya adalah aksesnya selama mungkin, awet, tahan lama, dengan komplikasi yang sedikit. Ya. Kalau bisa, kalau bisa di pergelangan tangan itu idealnya. Kemudian patensinya artinya apa? Jangan macet-macet. Kalau bisa QB-nya bagus, stabil, ya. Kemudian tidak ada komplikasi. Ya. Kemudian disarankan pemakaian atau pembuatan simino yang tanpa graft dulu. Ya, graft bukan menjadi pilihan pertama. Jadi pilihan pertamanya adalah AV fistula yang tanpa graft dulu, yang langsung simino yang langsung dari pembuluh darah. Ya, kemudian direkomendasikan atau disarankan dibuat di tangan yang non dominan, artinya kalau makanya pakai tangan kanan, dibuatnya simino di tangan kiri supaya nanti kalau waktu cuci darah masih bisa makan, masih bisa nyenek, masih bisa minum, ya. Minum sendiri, makan sendiri. Nah, sekarang setelah simino atau avesan dibuat, kapan sih bisa dipakai? Kapan bisa kanulasi atau bisa disambung ke mesin sama susternya, kapan gitu? Ya, jangka waktunya antara 6 minggu sampai 12 minggu. Ya, 6 minggu sampai 12 minggu. Kita tunggu sampai pembuluh darah itu yang nanti bisa dicek lagi, kita lihat trilnya bagus, ya, getarannya bagus, ser-sernya itu bagus, masih ada. Kemudian besarnya cukup, ya. Nanti kita bisa periksa pakai USG. Kalau bedah vaskuler akan dicek dengan USG, ya. Batasnya yang patokannya itu angka 6, besarnya 6 mili, kemudian jaraknya dari kulit tidak lebih dari 6 mili juga. Kalau kedalaman juga susah. Kalau terlalu dalam juga susah kanulasinya. Jadi kita cek lagi itu. Jangka waktu 6 sampai 12. Kalau ada penyempitan, mungkin kita bisa lakukan tindakan intervensi selain endovaskuler, ataupun kalau ada trombosis bisa kita lakukan trombektomi. Tapi sebenarnya monitornya bukan putus terus langsung 6 minggu, enggak. Bisa tiap 1 minggu atau tiap 2 minggu kita cek. Ya. Kalau 1 minggu mendadak trilnya atau getarannya hilang, bisa kontrol. Ya. Karena kalau awal kejadian komplikasi itu lebih mudah untuk ditangani. Ya. Jika tidak mau jadi-jadi, siminonya nggak matang-matang, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan sampai ke tadi ditiup atau di balon itu bisa untuk mempercepat atau mematangkan simino ada dengan cara di balon. Atau kalau perlu prosedur tambahan, misalnya, ya, misalnya tadi yang digeser, yang tadinya di lengan bagian dalam digeser ke lengan bagian depan, ya. Kemudian kalau ada cabang-cabang bisa diikat istilahnya. Kalau venanya terlalu dalam bisa diangkat lebih mendekat ke kulit
ya bisa juga seperti itu. Nah, ini tujuannya untuk memfungsikan Simino atau mempertahankan fungsi Simino ya. Nah, komplikasi apa? Komplikasi itu bisa dari segi Siminonya sendiri, bisa juga berpengaruh secara seluruh tubuh. Ya, misalnya terjadi infeksi ya. Infeksi bisa infeksi dari kateter, selang bisa, ya kan? Banyak juga yang demam, menggigil, ya. Infeksi dari selangnya. Selangnya menjadi tempat untuk kuman-kumannya membuat rumah di dalam selang. Istilahnya kolonisasi. Ada koloni kuman di dalam selang. Ya. Yang menyebabkan pasien menggigil, demam. Kemudian bisa juga berakibat gagal jantung. Pada kasus-kasus tertentu yang parah ya, bisa berakibat gagal jantung. Nah, yang ketiga, ini biasanya komplikasi Simino. Ini nanti ada gambar-gambarnya, saya coba share nanti belakangan nanti. Jadi jari-jarinya pada sisi yang dibuat Simino jadi dingin. Jari tangan pada tempat Simino jadi dingin. Jari-jarinya pada sisi Simino jadi dingin. Ada yang sampai menghitam. Ini komplikasi dari Simino. Kemudian yang tadi pembengkakan itu ya kita sebut aneurisma atau pseudoaneurisma. Ya. Kemudian ada juga yang tangannya jadi bengkak, kemudian berwarna hitam, kaku. Jari-jarinya berwarna hitam, kaku, kemudian keras. Ya. Itu ada komplikasi seperti itu. Ya. Dan komplikasi yang lain-lain. Nah, ini sudah sampai pada gambar-gambar. Saya kira slide saya yang teks sudah habis. Ini ada beberapa contoh gambar-gambar. Ini yang tadi ini yang dibilang pembesaran dari venanya ya, atau aneurisma atau pseudoaneurisma, dilatasi vena juga disebut. Ya. Nah, ini yang tadi dibilang tangannya bengkak, menghitam, kemudian keras, kaku. Seperti ini. Ini gambar-gambar aja, gambar-gambar apa? Venografi, venoplasti, ada berbagai macam jenis penyempitan vena, mulai dari yang paling sederhana sampai paling rumit. Kemudian mungkin kalau boleh